Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan ujian komprehensif atas nama Bu Umi Rahayu. Seperti biasa, pertama baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, Bu, sekarang? Bisa, insya Atau lagi Allah. halangan? Ya, bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa berarti baca dulu. Habis itu setelah baca, langsung presentasi ya. Terserah Presentasinya nanti ini. nggak usah panjang sekali, sebentar. Kenapa? Terserah ini surat apa, Bu, ya? Gimana, gimana, Bu? Suratnya saya yang baca atau Bu? Saya tentukan. Oke. Al-Baqarah ayat 20 sama 21. Saya yang tentukan. Nah, 20, 21. Kayaknya ini kita agak nyambung nih ya. Pending dia. Udah, Bu. Oke. Terdengar Ayat suara 20 saya, Bu, kan? Al-Baqarah 20, 21 ya, Bu? Ya. Oke, silakan. Ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Lanjutkan dengan presentasi. Singkat saja, Bu. Silakan. Dari modul ajar dulu, Bu, ya. Boleh, mana aja. Pokoknya singkat saja, oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan, maaf Bu. Kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar eh, dengan model pembelajaran Project Based Learning dalam materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Nah, di materi Teladan Asmaul Husna ini merupakan elemen akidah. Capaian pembelajarannya itu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab Allah dan Rasul Allah. Setelah itu dari CP kemudian masuk ke TP. TP ini adalah turunan dari CP atau capaian pembelajaran, di mana TP-nya adalah yang pertama peserta didik memahami sifat-sifat Allah, yang kedua peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna, yang ketiga peserta didik memahami iman kepada kitab Allah, dan yang terakhir adalah peserta didik memahami iman kepada Rasul Allah. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah PJBL. Saya tidak akan membacakannya lagi karena nanti ada langkahnya. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran PJBL. Seperti pembelajaran pada umumnya, kita melakukan langkah pendahuluan terlebih dahulu, yaitu apersepsi, di mana apersepsi ini adalah menanyakan materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu atau pelajaran sebelumnya. Setelah itu, guru mengawali pelajaran dengan berdoa bersama siswa, kemudian mengapresiasi siswa yang hadir tepat waktu. Kemudian guru menunjukkan video singkat tentang Asmaul Husna. Setelah itu guru juga bertanya dari video tersebut, apa yang dilihat dari video itu, dan lain-lain. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu, guru juga mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaannya bagaimana sifat Asmaul Husna ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengetes kemampuan awal siswa dalam materi ini. Setelah itu, guru menjelaskan bahwa siswa akan bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan sebuah proyek berupa poster interaktif tentang implementasi Asmaul Husna. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Maaf, tidak terlihat. Dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Pertanyaan yang esensial ini berarti
pertanyaan yang membuat peserta didik itu mau menjawab atau ada memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Ini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok bisa berisi 4 sampai 5 orang per kelompok. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana kita dapat meneladani 5 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dan apa dampaknya jika manusia meneladani sifat tersebut. Setelah itu langkah yang kedua adalah perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan aturan berarti guru memandu setiap kelompok untuk mendesain produk proyek mereka, yaitu poster interaktif. Dan guru memberikan template perencanaan yang mencakup informasi tentang masing-masing Asmaul Husna, contoh tindakan nyata yang sesuai dengan sifat tersebut. Yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas. Di sini guru membuat jadwal 3 hari. Yang pertama adalah hari pertama pengumpulan informasi. Yang kedua desain produk. Dan hari ketiga adalah penyelesaian produknya. Setelah itu guru juga memantau jadwal tersebut dan memberikan masukan kepada siswa. Nah, ini adalah ya, langkah yang keempat, yaitu memonitor perkembangan peserta proyek. Jadi selama kegiatan, guru berkeliling memantau kerja kelompok dan memberikan arahan kepada siswa apabila terjadi kesulitan. Setelah itu, memastikan bahwa semua anggota kelompok itu berkontribusi aktif dalam pembuatan proyek tersebut. Hari pertama, itu guru memonitor, memberikan panduan pengumpulan informasi terkait Asmaul Husna. Kemudian, memberikan contoh penerapan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hari kedua, itu guru meninjau catatan sebelumnya dan memberikan arahan singkat untuk memulai desain produk. Jadi di hari kedua ini, siswa sudah mulai mendesain produknya, yaitu berupa poster. Hari ketiga, itu guru meninjau hasil desain awal kelompok dan memberikan saran perbaikan. Atau di sini siswa membuat atau mewarnai gitu. Jadi disempurnakan di hari ketiga. Nah, kemudian yang kelima adalah penilaian hasil kerja peserta didik. Guru dan siswa lain memberikan masukan menggunakan kerangka umpan balik. Jadi di sini membuat umpan balik tujuannya adalah apabila ada produk yang kurang baik itu diperbaiki. Namun apabila produk itu baik, jadi menjadi motivasi yang lain untuk untuk memotivasi peserta yang lain yang masih kurang bagus proyeknya seperti itu. Kemudian mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Di sini merefleksi, refleksinya dari guru bisa, dari siswa juga bisa. Yang kemudian dijadikan bahan perbaikan untuk siswa dan juga gurunya. Nah, yang terakhir adalah penutup. Jadi penutupnya itu seperti biasa, guru mengulas kembali poin-poin pentingnya. Kemudian guru juga memuji usaha dan kerja dari peserta didik karena sudah menyelesaikan proyek. Dan yang ketiga, menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya dan juga melakukan penutup dengan berdoa. Sekian, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dengan presentasi PTK saya. Nah, jadi judul dari PTK saya adalah penerapan model Project Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teladan mulia Asmaul Husna di kelas 4 SD Negeri Gunung Kong. Ini adalah daftar isinya, tidak perlu saya bacakan lagi. Nah, hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah karena materi Asmaul Husna ini sering diajarkan secara konvensional atau ceramah saja atau mencatat saja. Sehingga siswa itu pasif atau tidak aktif dan sulit mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model Project Based Learning. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar siswa secara lebih kreatif dan relevan.
Nah, rumusan masalahnya di PTK saya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran Teladan Mulia Asmaul Husna di kelas 4 SD Negeri Gunung Kong. Ya, dan yang kedua adalah apakah penerapan model Project Based Learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Teladan Mulia Asmaul Husna di kelas 4 SD Negeri Gunung Kong. Nah, kemudian tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tadi, maka tujuannya juga ada dua. Yang pertama adalah mendeskripsikan mendeskripsikan penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran Teladan Mulia Asmaul Husna. Dan yang kedua adalah menganalisis peningkatan hasil belajar siswa pada materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Adapun manfaat penelitiannya juga ada beberapa. Yang pertama, manfaat bagi guru adalah memberikan alternatif metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mengajarkan materi PAI, khususnya Teladan Mulia Asmaul Husna, sehingga pembelajarannya menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Adapun manfaat yang kedua adalah membantu siswa memahami materi Teladan Mulia Asmaul Husna secara lebih mendalam, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap aktif dalam pembelajaran. Ini adalah landasan teorinya. Saya mengambil tiga, yaitu seputar pembelajaran PAI, kemudian Asmaul Husna, dan juga PJBL. Nah, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang menggunakan model siklus, di mana siklusnya itu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Kemudian yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitiannya di sini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Kong berjumlah 28 siswa. Dan teknik pengumpulan data itu ada tes, observasi, dan juga angket. Adapun analisis datanya menggunakan persentase untuk observasi dan rata-rata nilai tes siswa. Nah, ini adalah siklus PTK saya. Ada dua. Yang pertama, siklus 1, perencanaan, yaitu merancang pembelajaran PJBL untuk tema proyek pertama, yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pelaksanaannya, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kelas 4, materi Teladan Mulia Asmaul Husna dengan proyek yang sudah saya bacakan tadi, yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengamatannya, jadi guru mengamati keterlibatan siswa selama pembelajaran. Dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu menganalisis kendala yang dihadapi dan merancang perbaikan untuk siklus berikutnya. Kemudian siklus yang kedua pada PTK saya, yang pertama perencanaan, yaitu memperbaiki yang ada di siklus 1 tadi, namun dengan tema proyek yang berbeda, yaitu membuat poster kreatif tentang Asmaul Husna. Setelah itu pelaksanaannya, yaitu melaksanakan tindakan perbaikan di kelas 4, materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Kemudian pengamatan, yaitu mengamati efektivitas tindakan perbaikan, apakah yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Kemudian terakhir adalah mengevaluasi hasil belajar siswa dan menyimpulkan temuan penelitian. Hasil yang diharapkan tentunya adalah peningkatan hasil belajar siswa dan pembelajaran yang lebih menarik. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.